need a urinary catheter, 14 gauge needle arterial guide wire occlusion balloon, and 22 feet. Hari ini kita akan membahas salah satu proses paling penting dalam biologi sel, yaitu osmosis. Meskipun terjadi secara pasif tanpa energi dari sel, osmosis adalah mekanisme fundamental yang memastikan keseimbangan air di dalam dan luar sel. Proses ini tidak hanya menjaga kehidupan sel, tetapi juga berperan dalam fungsi vital seperti regulasi cairan tubuh, tekanan darah, dan pemeliharaan lingkungan internal tubuh. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu osmosis, bagaimana ia bekerja, dan perannya dalam menjaga kestabilan tubuh. Pertama, apa itu osmosis? Jadi, apa itu osmosis? Jadi, osmosis adalah pergerakan air melalui membran semi-permeabel dari tempat dengan konsentrasi air tinggi ke tempat dengan konsentrasi air rendah. Lalu, kenapa sih air itu bisa melewati membran plasma? Tentu, karena molekul air itu cukup kecil untuk menyelinap melalui celah-celah di membran atau melalui kanal khusus bernama aquaporin. Dan, apa itu aquaporin? Jadi, aquaporin adalah kanal khusus di membran plasma yang mempercepat pergerakan air. Jadi, osmosis adalah difusi neto air yang mengikuti gradien konsentrasinya sendiri melalui membran semi-permeabel. Meskipun istilah konsentrasi biasanya merujuk pada solut atau zat terlarut, penting untuk dipahami bahwa penambahan solut ke dalam air murni akan menurunkan konsentrasi air. Pertama, air murni. Jadi, konsentrasi air adalah 100% karena tidak ada solut. Kemudian, larutan. Penambahan solut menggantikan sebagian molekul air. Sehingga apa? Sehingga konsentrasi air itu menurun. Misalnya, jika solut itu menggantikan 10% molekul air, maka konsentrasi air menjadi 90%. Lalu, ada studi kasus tentang infus salin isotonik pada pasien dehidrasi. Nah, ada seorang pasien dewasa berusia 30 tahun dibawa ke rumah sakit karena dehidrasi akibat diare parah. Dokter itu memutuskan untuk memberikan infus cairan intravena atau IV menggunakan larutan salin isotonik natrium klorida 0,9%. Nah, analisis berdasarkan osmosisnya itu harus begini. Pertama, larutan isotonik. Larutan salin isotonik itu memiliki konsentrasi solut yang sama dengan cairan tubuh normal sehingga tidak ada pergerakan neto air masuk atau keluar dari sel. Kedua, efek pada sel darah merah. Nah, jika larutan hipotonik itu digunakan, air itu akan masuk ke dalam sel darah merah melalui osmosis, menyebabkan sel membengkak dan mungkin pecah atau hemolisis. Sebaliknya, jika larutan hipertonik itu digunakan, air akan keluar dari sel, menyebabkan sel mengerut atau krenasi. Ketiga, keputusan klinisnya. Jadi, penggunaan larutan isotonik itu memastikan bahwa volume air dalam sel tetap stabil sehingga sel-sel tubuh itu dapat berfungsi secara normal tanpa resiko kerusakan. Pelajaran pentingnya apa? Nah, ini, osmosis itu memainkan peran kritis dalam menjaga integritas sel saat cairan diberikan secara intravena. Memilih larutan yang tepat itu sangat penting untuk mencegah gangguan fisiologis seperti hemolisis atau krenasi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi solut, semakin rendah konsentrasi air. Oleh karena itu, air itu bergerak dari area dengan konsentrasi air tinggi, lebih sedikit solut, ke area dengan konsentrasi air rendah atau lebih banyak solut. Kedua, bagaimana air itu melintasi membran plasma? Jadi, apa hubungan antara solut dan konsentrasi air? Intinya, semakin banyak solut